Salah asuhan Abdul Muiz. 1. Dua orang sahabat. Tempat bermain tenis yang dilindungi oleh pohon-pohon ketapang sekitarnya masih sunyi. Cahaya matahari yang diteduhkan oleh daun-daun di tempat bermain itu masih keras karena dewasa itu baru pukul tengah 5 petang hari. Setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solok yang ternama ke tempat itu buat bermain tenis. Tua, muda, gadis dan nyonya, bangsa barat dan bangsa timur, sekaliannya bercampur gaullah di sana. Buat memuaskan hati, melakukan permainan sport yang makin digemari orang di segenap negeri. Seorang pun belum ada di tempat permainan tenis, karena kedua anak muda yang duduk berlindung di bawah pohon yang rimbun menghadapi meja teh dekat permainan itu belum boleh dikatakan hendak bermain. Sebab meskipun mereka masing-masing memakai pakaian tenis, sedang dua buah raket tersandar di kaki kursi, tapi kedua anak muda itu duduk di dalam kebun di sisi sebuah rumah di sebelah tempat bermain tenis itu. Segala sesuatu menunjukkan bahwa mereka berkali-kali belumlah bermaksud hendak bermain. "Ya, Han," kata yang seorang, yaitu seorang gadis bangsa barat yang amat cantik parasnya. Sambil berkata-kata, dituangkannya lah air teh ke dalam 2 cangkir yang tersedia. Disendokkannya lah gula lalu dikacau-kacaukannya. Apalah akan persangkaan orang bila setiap hari aku datang terdahulu ke tempat bermain ini, sedang datangku itu pun senantiasa ke rumahmu dahulu. Segala orang harus menerima baik apa yang hendak dilakukan oleh sesama manusia atas dirinya sendiri, sahut anak muda yang dinamai Han oleh si gadis tadi. Asal perbuatan itu tidak mengganggu atau merugikan kepada sesama manusia. Bila di dalam segala buatan kita harus bertanya lebih dahulu kepada orang lain, apakah timbangan atas perbuatan itu. Meskipun perbuatan itu tidak mengganggu kesenangannya, niscaya akan menjadi berat kehidupan manusia, Kori. Itu benar, Han. Tapi segala pekerjaan ada batasnya. Maka adalah pekerjaan atau perbuatan yang luar biasa yang tiada galib dilakukan orang. Sedang pekerjaan yang disangka tidak mengganggu kesenangan orang lain itu pun boleh jadi melanggar pri kesopanan. Kesopanan? Apakah perbuatan kita duduk berhadapan antara 1 meter jaraknya dibatasi oleh meja teh di tempat terang dan pada waktu yang lazim dipergunakan orang buat berkunjung-kunjungan boleh dikatakan melanggar pri kesopanan? Tidak. Hanya engkau bujang, aku gadis. Sesama manusia kita telah menetapkan pelbagai undang-undang yang tidak tersurat, tapi yang harus diturut oleh sekalian manusia dengan tertib. Kalau ia hendak hidup aman di dalam pergaulan orang yang memakai undang-undang itu. Undang-undang itu. Di manakah batasnya? Bangsamu, bangsa Eropa, amat melonggarkan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Nyonya yang bersuami sudah galib dibawa-bawa dan dikepit oleh seorang tuan lain, dengan tidak ada undang-undang tersurat atau tidak tersurat yang melarangnya. Itu tentang pergaulan. Ambillah pula contoh yang lain. Di tanah Arab, perempuan menutup badan sampai ke muka-muka. Tapi di tanah Amerika, banyak benar kota-kota ramai di pantai laut. Tempat nyonya dan tuan-tuan berkeliaran saja memakai baju renang, sampai ke rumah-rumah minum. Tetapi lihatlah pula setengah bangsa barat,
Jika Nyonya Rumah berani turun tanah memakai baju piyama yang nyata lebih menutup kulit dari pakaian dansa, maka Nyonya yang berpakaian piyama turun ke tanah itu akan disebutkan melanggar adat sopan santun. Jadi bagiku, sungguhlah gelap batas undang-undang kesopanan itu, sebab ia tidak tersurat. Hanafi, engkau juga yang mulai memperbincangkan tentang adat lembaga serta tertib kesopanan masing-masing bangsa. Engkau pun juga yang tak suka mengindahkan atau mengakui atas adanya perbedaan adat lembaga antara bangsa dengan bangsa. Setiap kita bertukar pikiran tentang hal itu, pada akhirnya engkau senantiasa berkecil hati, seolah-olah malulah engkau bahwa engkau masuk golongan Bumi Putra, yang kau sangka bahwa aku menghinakannya, bahwa sesungguhnya kulitku berwarna pula, ibuku perempuan Bumi Putri sejati, meskipun diriku masuk pada golongan bangsa Eropa. Dan sementara pasal hina menghina Bumi Putra lebih banyak terdengar dari mulutmu sendiri daripada mulutku. Kita akan memperkatakan, aku tahu betul bahwa aku hanyalah Bumi Putra saja, Kori. Janganlah kau ulang-ulang juga. Hanafi, hari ini filmmu sangat pula susahnya. Kalau sifat dan hatimu kurang-kurang ku kenal, niscaya akan boleh timbul salah persangkaanku atas dirimu. Tapi dari kecil kita bercampur, dari semasa di bangku sekolah rendah. Jadi feel tabiatmu sudah jelas benar bagiku. Tenangkanlah dahulu daramu. Dengarkan baik-baik. Kita akan memperkatakan hal adat lembaga masing-masing bangsa. Tak usahlah kita turut memperkatakan hal pakaian yang digalipkan atau hendak diubah oleh bangsa-bangsa lain di luar kita. Karena di negeri mereka masing-masing perkara itu memang sedang menjadi buah perselisihan. Apakah gunanya kita turut-turut memusingkan kepala? Aku tahu buat diriku sendiri. Meskipun esok atau lusa di kota Solok ini sudah lazim berkeliaran memakai baju renang, aku sendiri tidak akan menyertai arus mode yang serupa itu. Tidak, Hanafi. Yang menjadi pertikaian tutur bagi kita ialah hal adat lembaga suatu bangsa di dalam pergaulannya. Dalam pergaulan bangsaku, bangsa Eropa, sungguh longgarlah pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagai kau katakan tadi, tapi sebab sudah galib, tidaklah akan cepat orang berbuat fitnah atau menyangka buruk apabila kelihatan laki-laki bergaul dengan perempuan lain yang bukan ahli karibnya. Tetapi dalam pergaulan bangsamu, apabila di tanah Sumatera ini lain keadaannya. Jangankan dengan perempuan lain, dengan ahlinya yang paling karib sekalipun, dengan adik atau kakaknya sendiri sudah disebut janggal apabila ia bergaul atau duduk bersenda gurau, bahkan berjalan berdua-dua. Dan buat bersinggungan kulit dengan perempuan lain, kata bangsamu, sudah haram. Tambahan lagi, jangan pula akan menyesatkan paham hal pergaulan orang barat itu. Jika seorang anak muda setiap waktu kelihatan saja bersama-sama dengan seorang gadis, mereka sudah disangka bertunangan. Tapi jika bergaul serupa itu kelihatan dilakukan oleh orang Bumi Putra, 99% di antara bangsanya tentu akan berlancang mulut merendahkan martabat gadis itu. Engkau tahu, Hanafi, betapa rapuhnya nama anak gadis apalagi di dalam pergaulan bangsamu, bangsa Bumi Putra. Dan meskipun bagaimana juga kau masih Bumi Putra saja, Hanafi. Sudah berapa kali kau menjelaskan benar-benar bahwa engkau orang barat, aku hanya orang kulit berwarna saja. Kalau pergaulan kita demikian rintangannya sebab aku hanya Bumi Putra, alangkah baiknya kalau engkau berkata dan berlaku secara terus terang saja, Kori. Sebagai lakumu selama ini, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Kalau engkau sebenci itu pada bangsa Bumi Putra, apakah sebabnya?
maka kau sudi bergaul dengan aku. Sedang berkata demikian, Hanapi bersungut sambil membuka sehelai surat kabar yang terletak di atas meja, seolah-olah hendak membaca. Cory meraba tangannya yang sedang menggenggam surat kabar itu, dan dengan senyum yang amat manis yang menimbulkan cawak pada pipi kirinya, berkatalah ia, "Hai Hanapi, apakah engkau hendak menunjukkan bahwa surat kabar itu lebih mengikat hatimu daripada keadaanku di sini?" Sejurus lamanya Hanapi memandang dengan hati berahi kepada nona yang cantik itu, yang dengan senyumnya seolah-olah hendak menunjukkan dan melemahkan hati manusia yang keras-kerasnya. Bahwa sesungguhnya Cory Dubuzzeh yang amat molek parasnya pada hari itu luar biasa dari pandangan. Baju tenis dari benang wol merah tua merapat lekatnya di badan lampai dan menunjukkan raut tubuhnya bagai digambar sangkir sari. Jangat bagaikan kulit langsat, tubuhnya bagai digambar sangkir sari. Jangat bagaikan kulit langsat, sedang tangguk rambutnya yang menutup kepala, hampir-hampir tak kuasa menahan rambut hitam dan keriting dari andamannya. Beberapa helai rambut itu keluarlah juga dari genggaman tangguk sutera, hingga berjurai-jurai pada pipi-pipi dan batang lehernya yang sangat permai itu. Maka segala keindahan itu disertai pula dengan tingkah dan laku simpulnya yang tak dapat tiada akan membawa hanyut bagi laki-laki. Hanapi pun tak dapat meneruskan komedinya sebagai orang bersungut, seolah ia memandang sejurus lamanya pada mata gadis yang sedang membujuknya itu. Maka digenggamlah dengan kelima jarinya tangan Cory yang sedang meraba tangannya itu, lalu dicium punggung tangan si gadis itu. Sebagai disengat kalajengking, sedemikian cepat Cory meletakkan tangannya dari genggaman Hanapi, dan dengan senyum yang amat manis ia membuang sudut matanya ke arah tempat permainan tenis. Hanapi yang berasa naik darahnya karena pengharapannya sudah sia-sia, melihat pula ke arah pemandangan sudut mata itu. Lalu turunlah darah seketika, karena kelihatan olehnya Tuan dan Nyonya Brom, administratur Afdelingsbank, bersama-sama datang menuju ke tempat bermain tenis itu. Burung merpati dua sejoli, kata Nyonya Brom dari jauh sambil tertawa dan mengacung-acungkan raketnya kepada anak muda itu. Ya, muda sama muda. Ya, kata Hanapi sambil tertawa, sedang muka Cory sekonyong-konyong kelihatan merah warnanya. Sepadan benar dengan Cory perbandingan Nyonya dengan merpati itu. Dilihat rupanya jinak, serentang lengan kalau hendak dicapai terbanglah ia. Hejem memor, kata Cory lalu menunjukkan pula cawak pada pipi kirinya. Mudah dapat, mudah lepasnya, kata Nyonya Brom. Harga burung gereja hanya 5 sen, sebab terlalu jinak dan mudah diperoleh. Tetapi harga burung cendrawasih patut setimbang dengan harganya. Sementara itu, Cory dan Hanapi sudah berjabat tangan dengan kedua suami istri itu. Nyonya Brom bertanya lalu bersenda, "Hei Cory, burung gereja atau burung cendrawasih kah engkau?" "Burung Garuda, Nyonya." Burung Garuda belum tentu di dunia ini, Cory, kata Tuan Brom pula. Dan jikalau sekiranya ia ada, sudah tentu sebagai kami manusia biasa saja, yaitu Tuan Hanapi dan saya dan kawan-kawan kita yang banyak, tak akan dapat mencapainya. Belum tentu, Tuan, sahut Cory, sedang tingkah lakunya makin dipermanisnya. Barang siapa yang teguh pada keyakinannya dan tidak kurang pada ikhtiarnya, niscaya akan berhasillah usahanya. Kata Tuan Brom pula. Itu dia aturan menjemput yang lebih dari berterus terang. Ayo Hanapi, kalau dalam jantungmu masih ada sudut terluang. Nona Cory meminta tempat. Ruangan di dalam jantung Tuan Hanapi amat luas, kata Cory sambil tertawa.
buat menempatkan 2-3 orang perempuan saja masih berlapang-lapang. Kori, kata Hanapi, lebih dari sepatah itu tidaklah dapat diucapkannya karena suaranya sudah gemetar. Sementara itu telah kelihatan kawan-kawan mereka datang berpasang-pasang. Dengan gembira, Kori menemui seorang gadis bumi putra yang datang bersama-sama dengan Nyonya Bergen, guru sekolah. Mina, kau datang, Lat, kata Kori sambil meloncat ke muka seolah-olah hendak memutuskan senda gurau yang mulai hendak berbahaya itu. Tidak lama antaranya permainan pun dimulai. Mainnya berpasang-pasangan. Kori terpaksa mesti main berkawan dengan Hanapi. Itu pun sangat disukainya. Katanya bukan karena ia ingin sehilir semudi dengan Hanapi saja, melainkan karena hendak belajar benar-benar bermain tenis. Kalau ia bermain berlawan dengan Hanapi, demikian ia meneruskan keterangan yang dilahirkan dengan senyum sambil mengedip-edipkan mata. Selama-lamanya tentu tak akan dapat ia belajar, sebab Hanapi selalu memberikan hal yang semudah-mudahnya saja ditangkis oleh Kori. Jika Kori sudah melahirkan keterangan demikian hingga terdengar oleh kawan-kawan yang banyak, biasanya Hanapi menyahuti dengan perlahan-lahan, berguna buat telinga Kori sahaja. Ya, Kor, aku tak sempat hati mengalahkan engkau. Omong kosong, sahut Kori, tapi lakunya memandang Hanapi sudah sampai cukup buat menyuruh Hanapi duduk bersimpuh mencium ujung sepatunya. Tiap-tiap habis bermain tenis, biasanya Hanapi mengantarkan Kori sampai ke muka rumahnya. Jarang sekali ia naik rumah meskipun ayah Kori mempersilahkan masuk, karena ia tahu undangan orang tua yang jarang bermuka manis itu hanya dengan setengah hati, sekedar hendak mencukupi budi bahasa saja. Demikian pula lah terjadi pada hari itu. Hanapi berjabat tangan dengan Kori di muka tangga rumah tuan rumah Debuse. Sementara itu darah Hanapi tidaklah senang. Yakinlah ia bahwa Kori sungguh-sungguh membahas percintaannya. Tapi hal menarik tangan secara tadi itu tiadalah menyenangkan hatinya, lalu membawa kebimbangan pula. Sekarang keputusannya. Demikianlah ia berkata dalam hatinya. Jika tidak sekarang, tak mungkin lagi. Maka sebelum berpaling hendak bercerai, berkatalah ia kepada gadis itu, vakansimu tinggal 5 hari lagi, Kor. Sampai sekarang belumlah engkau melihat gambar-gambar yang baru kubuat. Sukakah engkau datang sendiri petang esok pukul 5 ke rumahku? Dan ada lagi yang hendak kuceritakan. Sejurus lamanya Kori tinggal termenung sambil menundukkan mata ke tanah, seolah-olah sedang menghitung batu air di halaman rumahnya. Kori, kata Hanapi pula sambil meraba tangannya, apakah hinanya datang ke rumahku? Baik Hanapi, aku hendak datang dengan Aminah. Tidak Kori, seorang diri engkau ke rumahku. Hanapi, kata-kata orang harus kita pelihara. Lupa pula kah engkau yang kita perbincangkan tadi? Oh, seisi Solok sudah melihat kita seiring, mulai dari zaman engkau bercelana monyet dan aku bercelana katok. 5 hari lagi engkau akan mendiami kota ini. Setiap hari kita duduk bersama-sama di dalam kebun saja. Apakah salahnya bergaya sekali ini di beranda muka rumahku? Dan aku tidak tinggal membujang, melainkan beserta ibuku. Esok sore pukul 5, Cor? Ya, baiklah, sahut Kori sebagai dalam bermimpi. Oh, kekasihku, kata Hanapi dengan gembira sambil menggenggam jari Kori sekuat-kuatnya. Hai, kata Kori seolah-olah marah tapi tersenyum juga. Janganlah lupa kita ada di jalan besar dan belum sampai ke sana, Tuan. Petang esok pukul 5, Kor.